Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, kita mau bertanya Bang kepada pemirsa Metro TV, bagaimana mereka melihat pilih vaksin atau infeksi? Jangan-jangan banyak yang pilih infeksi Bang. Kita coba tanyakan, kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung, selamat pagi Pak Goldensius. Selamat pagi, Pak Vence sudah divaksin Pak? Geli juga saya dengar Bung Leo katakan pilih vaksin atau pilih infeksi. Jangan-jangan banyak yang pilih infeksi. Waduh, jauhkan itu Bung Leo. Tapi begini, silakan Pak. Ya begini Bung Leo, Pak Goldensius. Kalau belajar sukses dari program vaksinasi, barangkali Sulawesi Utara bukan saya banggakan, tetapi memang harus. Karena sampai saat sekarang ini, kalau saya tidak salah, dari tingkat nasional, Provinsi Sulawesi Utara itu sukses. Katakanlah walaupun belum 100%, tetapi sekarang sudah mendekati 80% masyarakatnya sudah divaksin. Walaupun Pak Goldensius, kalau saya lihat sekarang, Manado sekarang terkonfirmasi juga setiap hari itu cukup tinggi. Artinya masyarakat juga harus tahu diri bahwa ketika sudah divaksin bukan berarti kita sudah mulai abaikan yang sering Leo katakan taat pada 5M ya. Nah ini yang barangkali masyarakat perlu diingat-ingatkan terus. Tetapi saya ingin berikan masukan Bung Leo, Pak Goldensius, bahwa kalau kita berbicara secara nasional tentang program vaksinasi ini, nah itu dulu kan saya sudah katakan, ini harus juga pemerintah siapkan bukan infrastrukturnya saja tetapi suprastrukturnya. Artinya suprastruktur di sini adalah tenaga medisnya. Ya, memadai tidak dengan target yang dicanangkan oleh pemerintah bahwa satu hari 1 juta atau 2 juta. Nah ini nakesnya juga itu mampu kesian mereka di lapangan atau tidak. Ini yang jadi persoalan. Jadi saya kira harus berbanding lurus program dengan bagaimana implementasi dan aplikasi di lapangan agar supaya program vaksinasi ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Itu saja barangkali Bung Leo. Terima kasih Pak Goldensius. Selamat pagi Metro TV. Ya, selamat pagi Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Sukarwan. Pak, sudah divaksin belum Pak? Saya sih belum. Oh, kenapa Pak? Lah memang belum ada gerakan itu di kampung saya. Oh, oke. Tapi mau divaksin Pak Sukarwan? Oh ya siap dong. Oke, kalau begitu Pak, jangan sampai kena infeksi dulu. Bagaimana pendapat Bapak Pak? Kita memilih vaksin bukan infeksi, tapi banyak itu masalahnya supaya kita bisa mempercepat vaksin. Menurut Pak Sukarwan seperti apa Pak? Silakan Pak. Ya pertama ada 2 hal yang penting ya. Yang pertama gini Bang Leo, aturan pemerintah. Mari kita dukung target vaksin 2 juta dalam jangka waktu tertentu. Jadi tolong ikuti, dan warga masyarakat tuh jangan berpendapat bahwa kalau sudah divaksin terus bebas, abai, terus kerumun-kerumun. Jangan. Vaksin itu kan hanya untuk mencegah, menambah imunisasi, tapi tetap protokol kesehatan tetap kita jaga. Jangan terus sudah divaksin terus bebas juga. Oh ya salah kaprah itu namanya. Iya. Kalau saya sih, kalau mau divaksin ya siap. Cuma di kampung saya itu kampung Beden, desa Beden, kecamatan Beden, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah memang belum ada gerakan vaksin untuk warga masyarakat. Mungkin yang diprioritaskan yang mungkin yang nakes-nakes dulu atau apalah. Tapi kami siap. Tapi kami tetap menjaga prokes Bang Leo. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Wah ini temuan langsung ini Bang Gaudens bahwa ternyata belum tervaksin di Jawa Tengah, di Temanggung. Tadi sudah disebut desanya. Bagaimana Bang Gaudens? Ya kita berharap sih vaksinasi ini harus berhasil ya. Karena untuk mencapai kekebalan komunitas itu, komunal itu, yang tervaksin itu harus 70-80% dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Itu berapa sekarang ya Bang angkanya? Sekarang itu kan baru belum sampai 50 juta ya. Jumlah antara vaksin pertama dan vaksin kedua. Oh total. Kalau persentasenya itu vaksin pertama itu sih bagus ya, 23%. Kalau yang kedua itu baru 10,sekian%. Artinya masih butuh kemauan yang keras untuk mencapai target. Tetapi
angka 2 juta itu janganlah jadi patokan. Yang paling penting itu ada ikhtiar bersama untuk mempercepat vaksinasi. Yeah. Nah, tentu pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan membenahi datanya yang diserasikan dengan data lapangan. Karena ada perbedaan paling mendasar itu. Di lapangan itu menggunakan data real time. Sementara data yang dikumpulkan di pusat itu kan data yang setelah semuanya terlaporkan ke pusat. Oh, ada jangka waktu ya berarti. Jangka waktunya. Oh, oke. Karena itu antara pengiriman vaksin dari pusat ke daerah itu dengan yang ada di daerah itu ada kesenjangan. Itulah yang menyebabkan mengapa sekarang ini banyak sekali daerah teriak kekurangan vaksin. Baik, nanti kita coba bicarakan Bang bagaimana langkah konkret, karena kalau itu tidak diselesaikan juga ya jangankan 2 juta ya, 1 juta saja susah untuk tercapai. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Gaudens, satu tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, kita coba dengarkan lagi Bang pemirsa yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Kita terhubung dengan Pak Edward di Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Lenat, selamat pagi Bung Gaudens. Selamat pagi Pak, silakan Pak. Problema yang dihadapi dalam masalah vaksinasi ini memang agak rumit. Waktu saya vaksin, saya itu terpaksa tertunda karena nggak cukup 10 orang. Jadi disuruh pulang dulu, nanti dipanggil. Karena cukup baru 10, karena katanya satu paket itu untuk 10 orang. Itu dilemanya. Berarti masyarakat belum banyak mendapat sosialisasi. Ini tugas pemerintah daerah sebenarnya. Bagaimana menyadarkan masyarakat supaya vaksinasi. Kalau target 1-2 juta itu saya pikir gampang kalau memang dikejar alatnya, vaksinnya ada, itu gampang dikejar. Kenapa? Kita hitung. Jumlah kabupaten kota di Indonesia ini ada 500. Satu kabupaten minimal 5 puskesmas. Berarti ada 2.500 puskesmas. Kalau satu puskesmas memvaksin 20 orang satu hari, berarti sudah ada 100.000. 100.000 kali 1 bulan masa kerja cuma 20 hari, berarti 2 juta 1 bulan. Sebenarnya tidak sulit untuk dicapai, cuma sekarang koordinasi dan konsolidasinya yang penting baik. Mungkin pemerintah pusat sudah bekerja dengan baik, cuma pendistribusian vaksinnya yang kurang lancar. Nah ini yang perlu dipelajari. Baik, terima kasih Pak Edward sudah menggarisbawahi koordinasi dan konsolidasi. Nah itu kembali lagi Bang Gaudens, apa yang bisa kita usulkan Bang untuk membuat percepatan itu nyata ya? Ya mungkin dikembalikan kepada roh dari undang-undang itu sendiri. Penanggung jawab kesehatan itu di dalam Undang-Undang 23 2014 tentang otonomi daerah itu adalah pemerintah daerah. Nah di dalam vaksinasi ini itu ada 3 pihak yang diberi tugas. Yang pertama itu jatah untuk pemerintah daerah itu kan 40%. 30% itu diberikan kepada TNI, 30% kepada Polri. Padahal yang menguasai atau yang bisa melakukan koordinasi di tingkat daerah itu adalah kepala daerah. Bahkan menurut saya bila perlu vaksinasi ini diserahkan saja kepada camat-camat se-Indonesia. Mereka mampu untuk melakukan itu. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana itu bisa benar-benar dilakukan, karena jangan-jangan yang mampu itu hanya sekian persen dari camat Bang. Tapi kita harus jeda lagi, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita. Bang Gaudens, pesan yang konkret Bang yang bisa dilaksanakan apa Bang? Ya, pesan yang paling konkret itu tentu bagaimana menjaga perintah presiden supaya 2 juta ini terpenuhi. Sebab kalau tidak ya presiden yang malu. Karena presiden sendiri yang sudah memerintahkan 2 juta itu pasti bisa. Oke. Nah kalau sekarang ini masih di bawah 1 juta padahal di Agustus itu target 2 juta dan presiden menargetkan selesai vaksin itu untuk Jawa Bali itu di bulan September. Ya tentu yang salah itu ya para menteri dan seluruh pemerintah daerah, bukan presiden yang salah. Tapi 2 juta itu apa memang realistis Bang? Maksudnya karena tadi kan ada masalah nakes, masalah vaksinnya bagaimana? 2 juta itu realistis. Oh. Kalau ada kemauan. Oke. Persoalan sekarang ini kan bagaimana mendistribusikan itu masih menjadi persoalan. Maluku Utara sekarang ini kelebihan vaksin. Sementara di daerah sekitarnya itu kekurangan vaksin. Tidak bisa dikirim langsung saja begitu? Tidak bisa ditukarkan vaksinnya atau didistribusikan ke daerah sekitar. Karena semuanya kan terdistribusikan dari Jakarta, dari pusat. Nah karena itu kalau dari pusatnya salah mengirim atau tidak tepat mengirim, tentu dampaknya itu seperti bola salju dampaknya. Ya seperti sekarang ini, daerah jangankan di luar Jawa, daerah di Jawa Tengah sekarang ini teriak. Tidak ada vaksin sekarang ini. Baik, semoga apa yang kita bicarakan ini bisa menyumbangkan juga untuk perbaikan distribusi vaksin ya. Bang Gaudens, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pagi lah. Pemirsa, segala upaya untuk mempercepat vaksinasi harus dilakukan agar target vaksinasi 2 juta orang per hari di bulan Agustus benar-benar terwujud sehingga Indonesia bisa segera mencapai kekebalan komunal lewat vaksinasi dan bukan infeksi. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan, kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Metro TV